Oke, jadi Brian kalau boleh update sedikit, udah berapa lama main di TikTok sama Harbi? Jadi kita sama-sama coba share. Gue lupa ingat. Kita sedikit refresh posisi kita masing-masing itu di mana sebenarnya. Kalau gue kan Oke. baru 3 bulan nih. Kalau Hmm. gue baru 3 bulan seriusin. Hmm. Kalau Brian berapa? Kalau gua itu ini setahun, genap setahun mungkin di Februari akhir gua setahun. Oh ya, Februari akhir ya. Kalau Hmm. Harbi? Kalau di TikTok sih aku udah pernah mulai bikin tuh dari 2020 ya, akhir. Tapi itu masih gak terlalu banyak niche-nya, baru nyoba-nyoba. Tapi seriusin tentang travel ini baru dari Januari 2022. Jadi udah setahun lah kalau fokusin jadi konten travel ini. Hmm. Oke. So bagi lu orang serious growth-nya itu di bulan keberapa ya? Brian dulu aja, selalu Brian dulu aja. Oke. Serious growth itu gimana kok? Maksudnya deskripsi serious growth-nya? Maksudnya kan viral berarti konten keempat, either monetization atau virality-nya. Untuk virality-nya, aku kebetulan FYP di video kedua, atau bisa dibilang itu video pertama sih. Karena video pertama yang satunya itu ngasal aja buat. Jadi di video pertama dan monetization di video keempat kalau aku. Lumayan beruntung sih, ada beruntungnya juga. Keren loh, Gitu. keren. Kalau Harbi dari gimana tuh ceritanya, kayak gimana tuh, Bi? Di konten keberapa deh kira-kira? Wah, kalau di konten keberapa sih? Wah, udah konten keratusan deh. Soalnya kan aku kan sering-sering bikin konten-konten yang non-travel sebelumnya kan. Cuma kalau dari pertama kali benar nge-review hotel, mungkin di konten I think ke-5 atau ke-6 atau ke-7 gitu ya. Itu sempat viral pertama, kayak 4 juta views gitu di TikTok. Setelah itu kayak berturut-turut tuh 4 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, itu entah kenapa tuh. Lagi rame banget. Jadi ada satu momen di bulan April 2022, Maret 2022 itu ada kenaikan yang gede banget sih, kayak naik sekitar 50k followers gitu di IG dan di TikTok tentang review hotel di gem yang harganya lagi oke tuh karena Bali lagi COVID. Jutaan view kan ya. Dan kalau Arbi seriously mulai dapat money makingnya itu di setelah berapa bulan? Aku pertama kali review hotel itu kan Februari 2022. Pertama kali dapat endorse itu tuh di bulan Maret itu, setelah video viral itu, tapi baru dapat endorse berbayar tuh di bulan April atau Mei ya. Jadi udah sekitar 2 bulan konten dan mungkin video ke 10-an ya, 10 sampai 15 gitu. Itu pertama kali tuh paid endorsement. And gue penasaran, how do you guys bikin kayak red card? Berdasarkan apa? Oke, dari gue berarti ya, Bi ya. Ya. Kalau gue itu awalnya gue itu ada panduan lah. Jadi temen gue ada yang namanya Bayem, Ryan namanya. Dia itu tuh udah mulai memonetize TikTok dia duluan. Jadinya gue mengikuti stepnya dia. Misalnya kayak step dia di rate waktu itu followernya 10k, gue ikutin. Jadi 10k dia misalnya 50.000, gue 50.000. Atau misalnya udah 20k dia 70.000, gue 70.000 juga. Harga red card 70.000 rupiah harga red cardnya. Gue mengikuti steps-nya dia waktu itu karena gue belum ngerti cara buat red card. Nah, tapi kalau untuk sekarang, kalau gue buat red card, menurut gue buatnya berdasarkan kayak menurut gue seberdampak apa sih sama market gue. Kalaupun misalnya amit-amit viewersnya kecil, tapi gue pengennya itu ada impact di viewers gue. Walaupun misalnya conversionnya gede yang gue pengen. Jadi gue kadang-kadang nggak terlalu pengen kayak, viral, tapi gue pengen apa yang gue keluarkan tuh impactful. Jadi gue menghitung red card berdasarkan impact-nya menurut gue, tapi itu gitu. Kalau Harbi?
Kalau jujur sih aku sih buat rate card tuh gak ada yang ngajarin sih. Jadi tuh stres semua serba coba-coba ya. Aku kan punya bisnis, jadi pas bisnis itu aku kan suka endorse influencer juga tentang endorse sepatu basket, barang-barang basket. Dan itu ya jadi ada knowledge dikit lah dari sana. Kayak besar influencer followers berapa, rate-nya berapa. Nah kalau aku tuh di awal-awal sebenarnya ketika barter itu tuh langsung diterima, kayak yang nawarin barter tuh udah puluhan seratusan, aku akhirnya nyobain tuh tambahin uang kayak 120.000, and then 200.000 tuh kayak cepet banget, kayak langsung yes gitu, kayak gak ada apa-apa gitu, kayak Oke. gak pakai bego-bego udah langsung transfer. Jadi ini kayak gue kemurahan deh. So coba naikin dikit-dikit, pelan-pelan, sampai ada momen yang at least tuh orang tuh udah negosiasi dulu lah. Nah di momen itu gue udah mulai tahu bahwa oke, mungkin inilah rate gue yang sepantasnya. Lama-lama juga makin kenal sama beberapa hotel reviewer, travel blogger lain, dan kita saling bertemu, saling diskusi, red card each other. Untungnya kita saling open ya, red card each other, dan akhirnya sekarang gue merasa di momen ini udah mulai tahu lah cara value diri gue secara baik gitu, dan pastinya bisa profitable buat si brandnya juga. Sama untungkan ya, yang penting ya. Betul, berarti kan sama-sama grow, bro. I see, menarik. Nah, kalau menurut dua ya, maksudnya ganti menurut Brian sama Harvey, planning ke depannya apa nih? Apakah keep maintaining the same content? Kan kadang kita lihat kayak content creator kan mentok nih. Kayak gue kadang, aduh gue udah gak tau mau buat konten apa nih, right? How do you go about it? Gimana cara break keluar dari aduh gue males nih? What do you do? Maksudnya gue males itu gimana tuh? Kayak kayak kan kita buat konten nih. Nah, apakah setiap kontennya Brian itu udah endorsan? Kalau endorsan otomatis oh ya mau nggak mau harus buat ya. Atau masih bolong-bolong ibaratnya kayak hari ini gue lagi males nih buat konten, gue gak ada inspirasi nih. What do you do? Kalau gue itu biasanya ada banyak inspirasi yang datang dadakan. Jadi kayak kalau lagi datang terus, tapi kalau lagi nggak datang tuh bisa kayak stop, nggak ada sama sekali. Nah, jadi gue biasanya tipsnya itu gue selalu sedia notes. Jadi lagi mandi pun gue kayak kalau lagi ada ide gue langsung berhenti, gue ngetik di notesnya. Mumpung lagi ada. Nah, tapi giliran misalnya gue kreatif blog, itu gue sering nongkrong sama teman atau kayak ngobrol begini pun kadang-kadang menurut gue bisa menghasilkan sebuah ide baru. Kayak apapun itu, kadang-kadang dari pertanyaan teman gue itu memunculkan ide baru. Kalau gue gitu, biar kayak nggak kreatif blog. Iya. Kalau Harvey? Nah, kalau aku ada sama mirip-mirip juga sama Brian. Jadi kalau ada ide itu berlangsung pasti di notes tuh. Either itu mau di iPhone, mau di Android, mau dimanapun itulah. Pokoknya kalau ada ide yang gue merasa ini bisa works, gue pasti bakal tulis. Nah, tapi gue tuh juga suka Maximus itu tuh bagian save di Instagram dan juga di TikTok ya. Jadi tuh udah ada save-an yang beda-beda tipe semua. Contohnya day in life, contoh day in life orang yang aku suka gitu. Misalnya aku bakal save di day in life. Atau aku misalnya ada yang suka review food battle. Nah, aku save di food battle. Jadi akhirnya tuh ada banyak save-savean both dari Indonesia dan bule. Jadi ketika misalnya memang lagi mandek, aku tuh suka nontonnya aja, sering nonton aja gitu, nonton save-an itu. Nah, biasa tuh dari itu kita keinget, oh iya gue juga pernah nih kayak ke tempat kayak gini, kayak gue bisa kasih pendapat gue tentang tempat ini atau makanan baru ini gitu. Wah, itu menarik. Lalu sih. juga, ya. Buat gue tuh. Ya. Lalu kalau gue kan review hotel kan bro, jadi gue tuh selalu misal abis gue review hotel ini, gue nginep di situ, sebelum gue check out tuh pasti gue tuh duduk di lobby dan gue tuh voice note kayak 1-3 menit ke tim gue, ke editor gue, apa memori yang gue masih fresh tuh. Jadi misalnya gue ngerasain kayak breakfastnya enak banget, French toastnya, gue langsung ngomong breakfastnya gue suka. Apa misalnya tempat ini ada PS-nya atau kayak perosotannya tuh kenceng banget, gue suka. Jadi tim gue ini tuh bisa denger, jadi itu kita langsung tahu nih, oh iya ini berarti hotel ini udah gak, kalau kayak gue minggu depan pas balik ke Jakarta baru gue inget-inget lagi, pasti kan udah berubah ya memorinya. Nah jadi dengan adanya voice note itu tuh
memastikan bahwa review-review kita tuh selalu tepat dan nggak ada memori yang berubah gitu. Nah, biasa dari situ tuh kerasa lah kayak kita bisa lah bikin kayak, oh iya berarti kalau udah ada kalau berarti di hotelnya ada A, B, C, D, E, berarti kita bisa lakuin konten A, misalnya day in life, konten B, rekomendasi hotel under 1 juta, atau konten C, kayak sehari itu habis berapa di Bali, dan lain-lain. Gitu. Jadi konten pillars gitu. Gila, dengan Kalau mendengarkan dia, kayak gue bisa, kayaknya gue bakal mencontoh itu deh. Itu bagus banget menurut gue. Mantap. iya, langsung di save. Kalau skrip, kalau ngomong soal skrip ya, skrip kalau Brian tulis sendiri atau Harvey tulis sendiri atau gimana? Kalau gue tulis sendiri, kok biasanya kayak kalau skrip itu menurut gue lumayan lama ya buatnya. Kadang-kadang untuk buat sesuatu, misalnya kayak ini review bagus, tapi kalau hook-nya nggak menarik, itu bisa fail videonya. Jadi harus dipikir kayak berulang-ulang, dan kadang-kadang sampai H-1, ternyata kayaknya ada yang lebih bagus deh hook-nya, dan gue ganti. Itu gue ketik sendiri gitu loh. Untuk skripnya. Oke. Nah, kalau Harvey? Nah, jadi kalau konten aku itu tuh, aku bagi ada dua tipe konten ya. Satu tipe konten itu tuh namanya tuh idea based, satu lagi tuh yang relationship based. Nah, idea based itu tuh, jadi tuh kasarnya gini, kayak 3 makanan yang wajib kamu coba di Bali. Kayak orang tuh nonton video itu tuh karena dia tuh pengen tahu 3 makanan itu apa, dan nggak perlu banyak storytelling gitu, kayak A, ramen apa, B, nasi apa, C, dessert apa, dan kalau yang kayak gitu, aku biasa minta tim aku, minta editor aku yang langsung bikin skrip aja. Ya udah, pilih ini, kan aku ada kan list makanan yang aku suka banget di Bali. Yuk kita bikin video ini. Dia bikin skrip, misalnya kayak misalnya gusto gelato, kenapa? Karena es krimnya bla bla bla. Jadi aku tinggal ngomong first. Nah, tapi itu ada tipe B itu yang namanya relationship based video, di mana tuh di video itu tuh followers kita itu tuh bisa, viewers kita tuh bisa merasakan bahwa dia tuh kenal kita. Contohnya kayak kemarin aku tuh bikin video yang cukup ramai itu tuh tentang membeli koper yang bisa jalan pakai duit hasil konten. Nah, jadi itu tuh aku yang bikin skripnya tuh. Jadi itu ada story-nya, ada setup-nya, konfliknya, dan ada resolution-nya. Nah, setup-nya itu kan kita overview kayak apa sih, kenapa, kayak background kita lah kasarnya lah. Jadi di setup aku bilang kalau aku tuh udah 1 tahun nih ngonten karena aku suka memberikan info buat orang-orang agar pas travel gak ketipu. Nah, lalu konflik itu ketika kayak, wah padahal gue udah mau nyerah sih karena capek banget bilang konten, kayak lu bayangin abis kerja malam-malam gue harus ngedit, kayak gue udah bener mau nyerah aja, apalagi followers naiknya pelan. Nah, akhirnya resolutionnya itu ternyata karena gue push through, gue lawan kemalasan, gue berhasil bikin video terus, dan akhirnya branders masuk, dan akhirnya gue dapat uang, gue tabung, gue bisa beli koper ini. Jadi conclusion-nya itu adalah dengan lu segala hal sulit itu biasa tuh ada payoff-nya di belakang. Nah, kalau yang relationship konten hampir 100% itu selalu aku yang bikin sendiri. Kayak skripnya, pokoknya semuanya lah, video-video, klip-klipnya biasa aku bikin sendiri. Tapi kalau idea base itu biasa tim aku yang editor aku yang bikin gitu. Amazing. jadi menarik. Kadang gini nih, maksudnya kayak gue baru mulai dan gue kan sibuk. Jadi gue nggak tahu mau, kadang konten itu kayak random. Jadi really di satu titik itu, aduh, gue bikin konten motivational, bikin konten-konten kayak begini, gak rame. Kayaknya yang rame itu kayak konten-konten alay gitu-gitu loh. Jadi sometimes gue pikir maksudnya kurang nge-push. Nah, cuman kadang gue post dapet lah, kayak kemarin gue tag Bro Brian kan. Maksud gue tag, ada nih temen gue yang dia arsitek, tapi dia bilang memang gue harus masuk nih ke ranah content creation. Terus dia denger podcastnya kita, bro. Dia bilang, gara-gara nonton kontennya lu orang, gue jadi terinspirasi, gue udah tahu nih gue mau buat konten apa. Jadi small little things itu yang bikin gue, I'm gonna keep moving forward. Cuma kadang ya ide gue itu habis, ya kan, gue nggak tahu nih mau ngapain lagi nih. Right, that's why gue undang lu orang nih, gue pengen pick your brains, gue mau tahu dari segi kreatif tuh lu orang approach-nya itu gimana. Kalau gue nggak tahu ya kenapa, kan biasa gue itu mandi itu pakai lagu. Ini gue
eh, biasa tuh mandi sambil dengerin lagu. Tapi ada satu Right. titik waktu itu HP gue habis baterainya dan gue ngecharge HP-nya di kamar gue, jadi gue mandi. Terus pas mandi nggak pakai lagu itu jadi mikirin banyak hal. Gue nggak tahu kenapa kalau gue mandi nggak pakai lagu itu biasa keluar ide. Dari situ gue sekarang udah jarang mandi pakai lagu supaya ada ide untuk siapa tuh jadi konten kayak gitu biasanya. Almost like meditation. Hmm. Yeah, Iya. almost like meditation. Jadi gak ada distraction, bener-bener keluar. Amazing sih. Maksudnya ini yang gue, jadi kan gue kemarin ngobrol sama sepupu gue ya, yang kerja di Google, kayak kena wave of firing kan. Jadi kan banyak orang yang kena fire, yang dipecat lah. Terus kadang gue post post juga di LinkedIn gue pada saat perusahaan gue mau hire orang, banyak yang apply nih, ya kan, ratusan orang yang apply. Jadi gue lihat di luar sana orang-orang itu masih ngejar traditional career, gitu kan. Sedangkan lu orang berdua nunjukin bahwa non-traditional career itu lebih sustainable, satu, kadang bisa lebih sustainable, satu, dan kedua itu the money is there, right? The money is there. Itu yang kadang gue bilang, makanya kemarin gue ngobrol lama sama temen gue bilang ini this is a new world, right? Orang kita kan gue udah lumayan lah, ya, gue udah kepala 3 ya. Orang kepala 2 kan. Jadi gue bilang, kita harus belajar sekali sama orang-orang yang jauh lebih muda dari kita, yang udah successful di bidang content creation, because they see the world in the different glasses. Matanya udah beda dan mereka udah nikmatin. Sedangkan kita yang di traditional business, shit, kita berjuang setengah mati. Maksudnya saingannya ketat, sedangkan you guys out there are killing it. Itu sih yang gue amazed sekali sih, how the world is changing so fast, dan seringkali masih banyak yang ke traditional career, right? Dan kalau teman-teman lu orang gimana? Menurut Harvey sama Brian di luar sana, your peer, right? Your peer yang masih terjebak nih, masih belum tahu nih, okay, content creation you can make some serious money atau you can make money from being creative. Sebenarnya How do you see it? menurut aku kayak nggak masalah sih, bro. Jadi kayak memang ada yang jalannya itu bagus kalau mereka berkarir. Kalau menurut aku, Right. karena maksudnya mereka lebih jago kalau mereka berkarir dan mereka manage, mungkin lebih jago manage orang-orang, mungkin lebih jago lebih teliti segala macam. Dan kayak perenang suruh berenang dan pelari suruh berlari. Menurut aku bedanya cuma itu aja, bro. Kalau menurut aku, yang bidangnya aja. Jadi nggak perlu dipaksakan. Kalau menurut gue gitu, bro. Right. Kalau Harvey gimana? Jadi kalau menurut saya tuh kayak everyone tuh punya jalannya sendiri lah ya, kasarnya. Right. Kalau menurut pendapat aku sih, kalau dibilang terjebak itu, menurut aku kata-kata yang mungkin kurang cocok ya, Pak. Mungkin terjebak itu aku rasa kalau misalnya dia di job tertentu dan dia gak suka itu. Tapi memang aku ada ketemu juga beberapa peers kita yang memang dia yang super konvensional kok work-nya, dan dia suka-suka aja gitu kok. Bisa jadi kayak konsultan pajak gitu, walaupun dia umur 26 tahun. Ada tuh. Itu kan kayak, kalau kita dengar kayak millennials ini, boring banget kerjanya. Tapi dia kayak setiap aku ngomong sama dia tuh kayak, gila, dia tuh bright banget. Kayak, dia tuh selalu happy banget ngomongin tentang perpajakannya perusahaan apa gitu. Aku sih nggak ngerti ya. Cuma kayak kelihatan gitu, dia tuh cerah sekali gitu. Jadi menurut aku ya memang bener ya, kayak semua orang itu punya jalan masing-masing dan kita bisa pilih. Tapi jika misalnya dia mau konten, atau siapapun yang mau konten, siapapun yang mau di 9 to 5 pun yang pengen konten juga buat side hustle, menurut aku tuh mindset awalnya itu adalah jangan memulai konten itu demi uang. Betul. Karena kalau misalnya kita tuh kayak misalnya, oke, gue kerja di marketplace ini sebagai relationship manager, gue pengen ngonten day in life supaya gue bisa dapat endorsement dari brand A, B, C, supaya gue bisa pindah ke rumah ini misalnya. Itu kan berarti di konten dia itu kan penuh dengan kayak desperation ya kasarnya. Sehingga orang melihat videonya pun kayak, ini orang kok kayak gak genuine banget ya, mungkin yang tadinya dia gak suka
musik ini dia sok ikutan cobain musik ini supaya kelihatan lebih viral. Right. Dan itu tuh kayak gak bisa long term ya. Nah, Hmm. kalau aku sendiri sih konten aku nggak ada sama sekali nggak ada keinginan untuk menghasilkan uang sih awalnya. Kayak aku cuma merasa itu traveling itu tuh kadang-kadang tuh agak sulit karena kita nggak tahu misalnya kayak kita mau ke Filipina kita tuh mau pakai visa atau enggak, kita mau airlines apa, hotel apa, naik taksinya dari dari airport ke kota gimana. Aku cuma mikir kayak gue dulu tuh kesulitan, even ke Singapura, ke Malaysia itu bingung gitu pas lagi COVID. Nah, kalau misalnya gue share hal-hal ini, kan orang bisa terbantu, jadi kan bagus lah. Jadi orang kan bisa lebih happy, ya, Iya. ya otomatis lebih banyak energi positif lah dari mereka juga. Nah, jadi mindset gue cuma mikir itu aja. Yang penting orang terbantu gitu. Dan gue suka juga dengan hal itu. Ketika gue look back nanti video gue bisa tahu, oh iya gue pernah ke sini, gue pernah ke sini, gue pernah ke ini. Jadi sama sekali gak ada materi sama sekali di awalnya sehingga sampai sekarang pun konten ya nggak pernah capek gitu karena memang beneran suka. Tapi kalau misalnya awalnya kita udah keinginan kita udah untuk mencapai followers ABC dengan uang ABC, pasti belum berapa lama ketika kita gak nyampe titik itu kita akan lelah dan akhirnya gak lanjut lagi dan merasa bahwa social media itu gak works. Padahal yang salah itu hanya mindsetnya aja. Right. Kalau Brian gimana? Gue setuju banget sama yang Harvey ngomongin, kayak uang itu bukan goals dari, kayaknya untuk works, content creator itu bukan goalsnya bukan uang deh, bukan endorsement atau uang. Jadi karena emang suka sharing dan menurut kita itu bakal berguna, mungkin begitu kesamaannya. The value. Nah, oke. Jadi ini gue pengen tanya pendapat pribadi ya. Maksudnya gue kan mulai konten itu mungkin udah lumayan lama sih, cuma on and off, gak serius ya. Maksudnya on and off. Nah, gue pengen nanya nih, ada efek gak waktu Harvey sama atau Brian pada saat sekarang ngomong nih di depan umum atau ngomong sama orang atau negosiasi, how helpful it is bagi lu orang yang gue udah biasa ngonten, sekarang negosiasi sama orang, ngobrol sama orang yang lebih kayak owner itu jauh lebih gampang. Menurut gua itu nggak jauh lebih gampang sih, tapi menurut gue itu karena kalau kita ngobrol misalnya sama owner, misalnya sama yang punya kasur brand besar gitu, itu lebih tanda kutip pede karena mungkin sama-sama bisa melakukan hubungan secara bisnis. Jadi untuk lebih pede mungkin ya, karena ya mungkin gitu aja sih. Untuk kayak jawabannya. Kalau Harvey? Oke, jadi pertanyaan Kovel itu kayak apa benefits-nya lah ya setelah konten ini ya untuk like our daily life gitu kasarnya ya. Yes. Oke. Nah, kalau benefits yang aku dapat itu sih salah satu itu dari ideation dan creativity ya. Kayak kita tuh selalu dipaksa untuk tuh berpikir itu tuh kayak out of the box gitu. Kayak misalnya kayak kita mastiin bahwa misalnya seharian nih pergi ke Disneyland di Jepang gitu misalnya. Kita dari instead of konten yang kayak cuma oke, gue naik A, B, C, D, E, F, G, kita kan dipaksa sebagai creator untuk berpikir kayak gimana cara mengemas sehari ini video sepanjang 8 jam ini menjadi 1 menit yang sangat menarik. Kayak mastiin bahwa gak ada space kosong, mastiin tuh kayak ada bagian serunya, orang tuh bisa ngerasain bahwa dia tuh Disneyland. Nah, itu kan membuat kita kan jadi, maksudnya kita jadi kreatif lah, kita belajar kayak tentang storytelling, belajar tentang kayak emotions of people. Nah, hal-hal tersebut itu juga berguna banget di kehidupan nyata, di bisnis juga. Kayak bagaimana kita memastikan bahwa orang itu tuh bisa masuk ke story-nya kita. Misalnya kita mau bikin produk A nih, saya bikin produk sepatu basket A. Nah, kita jadi ada, karena sering konten di personal branding, jadi tahu nih, oh iya, orang itu tuh mau membeli tuh karena emosinya sering, bukan karena kegunaannya. Kayak dia tuh pengen beli barang itu untuk membuat dia merasakan status tertentu. Nah, jadi kita bisa mengemas bahwa, oke, kita bikin sepatu ini tuh background-nya apa. Kayak kita harapkan dengan ada sepatu ini tuh, kamu bisa ngerasain gimana. Kita harapkan ini tuh bisa positifnya apa untuk anak-anak basket Indonesia. Nah,
creativity itu yang dulu ketika aku baru awal-awal jualan tuh susah banget dapet nih, kayak gimana mikir kayak konsep launching atau konsep kayak endorsement yang tepat ke KOL. Tapi setelah sering konten di personal branding ini, itu tuh jadi jauh lebih cepat sih mikirnya, kayak oh iya berarti iya bener-bener nih kita bisa coba nih konsep campaign seperti ini, atau kita bisa coba yang seperti ini, karena otak kanan kita tuh jadi terbiasa banget untuk berpikir secara out of the box untuk menarik perhatian para viewers dan agar para viewers itu bisa mendapatkan benefit dari buat konten kita ataupun produk kita jika kita jualan. Right. Nah, gue share juga sedikit pengalaman pribadi gue ya. Begitu gue mulai konten, maksudnya bikin konten, promotion, atau bikin whatever video yang nunjukin mukanya gue, itu gue bener-bener pada saat gue presentasi ya, misalnya kita ada big project segala macam, pada saat gue presentasi ke bos-bos, ke direktur-direktur, jauh lebih tangan gue udah gak dingin lagi. tangan gue udah gak dingin lagi. Jadi gue perhatiin progression gue 5 tahun yang lalu sebelum gue buat konten sampai sekarang. Jadi level dinginnya tangan gue. Sekarang kalau gue udah presentasiin sekarang, sekarang tangan gue udah gak dingin lagi kayak dulu. Itu sih. So gue cuma pengen share ke pendengar bahwa salah satu benefit dari pushing ourselves untuk bikin konten itu secara psikologi itu benar-benar membantu either lu di bisnis yang tradisional atau non tradisional, right? Itu sangat membantu sih. Itu pendapat pribadi dan it's confirmed by you guys, right? Dari segi kepede, right? Dari segi thinking outside the box, dari segi gimana kita ngemasin sesuatu. Kayak sekarang gue presentasi ke owner juga, sekarang gue bikin slide gue itu seperti cerita yang sebelumnya itu cuma data-data, right? Cuma taruh aja data. Sekarang gue udah benar-benar bikin, ini harus ada introduction-nya, ini harus ada karakternya, ini harus ada dramanya, ini harus conclusion-nya, harus bisa tie di entire presentation. Itu yang gue ngerasain banget sih dari content creation yang it's amazing sih. Biarpun it's unconscious, tapi sekarang gue mulai sadar itu efek dari kita bikin konten. Kan kayak si Arbi bilang, oke, gue ada 8 jam nih, gimana gue cara bikin supaya di 1 menitnya menarik. Right? itu luar biasa sih. My God, itu luar biasa. Dan keren banget menurut gue kok, kayak dalam kan merangkumnya mesti lebih padat dan lebih jelas kan. Kalau Harbi dalam waktu 8 jam dijadikan 1 menit, dan yang mana aja yang menarik itu susah menurut gue. Nah, kalau bagi lu orang ada recycle konten nggak? Lu orang ada recycle konten atau nggak? Kalau gue ada recycle konten, tapi dari sudut pandang yang berbeda kok. Jadi misalnya satu item ini misalnya kemarin gue pakai buat duduk, ternyata bisa jadi sandaran juga, kayak gitu. Itemnya sama, tapi dari sudut pandang yang berbeda untuk kontennya. Kalau Harbi? Pertama, gue senang banget ya kok, kayak thank you banget kok udah sharing tentang tadi. Kayak gue senang banget bisa dengar Koko tuh merasa kayak sekarang jauh lebih pede, ketemu orang. So kayak aku kan juga lihat konten Koko tuh konsisten banget ya di TikTok. Kayak Koko sering live juga, dan itu tuh benar eye opening moment sih. Soalnya kan aku sering nih denger ya, saya kayak teman-teman yang kayak udah lebih senior, kayak kakak-kakak kelas gitu, kayak bilang kayak, aku cerita, saya kayak mereka kan tahu aku konten gitu, kayak udah lama gak ketemu, bilang aku konten, so aku bilang kayak iya konten aja, konten tuh banyak banget loh benefitnya, gak cuma uang gitu, kayak banyak banget hal. Tapi mereka banyak yang memakai alasan kayak, udahlah gue udah punya anak bro, atau kayak gue udah segini, gak ada waktu. Tapi dengan Koko bisa konten seperti ini, lalu open juga denger pendapat dari mau yang lebih tua atau yang lebih muda seperti kita, itu tuh benar-benar ngebuktiin bahwa age itu tuh bukan halangan gitu untuk berkreasi dan memberikan dampak positif bagi dunia. Jadi buat Koko, Kofeli dan Bisbis semangat terus ya, kayak majunya ya. Thank you. Benar keren banget. Thank you. I will try my best. Balik ke pertanyaan tadi kok, kalau recycling konten ya kok ya. Nah, jadi memakai konten lama menjadi konten baru ya. Oke. Nah, kalau in my
kalau di posisi aku kan punya dua pekerjaan ya, my business and my travel blogging. Otomatis aku itu kan waktu itu sekitar 70% di Jakarta, 30% di Bali. Nah, otomatis aku kayak kalah lah dengan yang orang yang 100% di Bali gitu, yang bisa literally konten setiap hari, dia mau review semua cafe juga bisa. Sedangkan aku mungkin setiap bulan cuma bisa syuting 7 to 10 days. Sehingga menurut aku tuh recycling konten tuh sangat penting. Nah, what I did itu tuh, aku tuh biasa setiap pulang dari trip, mau itu ke negara atau ke kota manapun, aku bakal list tuh. Misal di trip itu tuh aku kemana aja, misalnya ke Bali. Misal hotelnya apa aja nih, aku list. Hotel A, B, C, D, E, F, G. Makanan, resto A, B, C, D, F, G. Aktivitas, pantai A, pantai B, pantai C, pantai D, atau lain-lain gitu. Nah, lalu aku tuh bakal pakai konten-konten itu untuk berbagai konten yang berbeda. Contoh, misal pantai ini tuh pantai Pandawa gitu ya. Aku bisa pakai klip pantai Pandawa itu tuh untuk satu, day in life di Bali. Kita bisa masukin pantai Pandawa itu. Kedua, sehari tuh habis duit berapa sih di Bali, itu bisa masukin pantai Pandawa. Ketiga, 5 pantai yang kamu harus visit di Bali. Itu. Atau keempat, kayak aktivitas gratis yang bisa kau pakai di Bali. Sehingga konten yang sama itu tuh sebenarnya kita bisa pakai untuk berbagai konten-konten yang berbeda tanpa perlu judul yang sama. That's why aku rasa tuh backup itu tuh dan foldering itu tuh penting banget agar kita bisa repurpose konten itu dengan fresh. Inilah buat audiens itu fresh lah. Padahal kontennya tuh dia udah pernah lihat, mungkin video itu dia udah pernah lihat, tapi buat dia itu fresh karena dikemasnya secara sangat berbeda. Berarti folder video lu banyak sekali ya, bro? Oh, banyak banget sih kok. Hard disknya kayak udah 3 sih. Oh kan, udah berapa byte, udah berapa terabyte? Kayak udah 4 TB-an gitu ya. Ini kayak iCloud-nya udah 2 TB udah full, udah pusing banget. Damn. Tapi itulah harta karunnya ya kan. Itu semua benar-benar harta karun yang lu bayangin ya, 4 terabyte lu bisa repurpose, bisa bikin segala macam. Itu yang gua harus lebih rapi sih. Gua harus lebih rapi dari segi itu sih. Sekarang gua masih random, gua shoot, ya udah gue biarin terbenam di iPhone, right? Terbenam aja di situ. Gue belum ada waktu untuk cataloging all the video. Itu sih PR terbesar gue. Kalau Brian gimana, Brian? What do you do dari video-video gitu? How do you manage? Kadang-kadang gue dari awal yang rumah itu udah simpen beberapa video yang dari rumahnya kosong supaya nanti ada progress. Dan itu sebagai kayak diary gue. Kayak gue ngeliat, oh dulu gue tinggal di sini cuman dari kasur doang. Dan oh sekarang udah ada sofa. Oh sekarang udah karpet. Jadi kalau pun misalnya ngeliatin TikTok gue, itu gue simpen semua videonya, tapi belum sampai 4 terabyte sih sebenarnya, karena Google Drive masih cukup kalau gue. Jadi kayak ini misalnya kayak ruang tamu yang masih kosong, habis itu kayak dan itu nggak bisa keulang lagi karena ya memang kosong aja gitu. Terus waktu itu belum dikasih batu putih, jadi sebuah memori juga, kayak flashback kalau ngeliat kayak gituan. Right. Nah, dari nama folder kalau Brian kayak gitu gimana? Nama folder, oke, ada ruang tamu yang kosong. Simpennya di mana? Nah, di kalau gue mana itu supaya bisa ketemu? Gue nggak tahu, karena kan gue tuh orangnya nggak gitu rapi, bro. Jadi gue itu cuman misalnya kayak ruang tamu, itu ruang tamu semua. Tapi gue sort berdasarkan yang paling lama. Yang paling lama itu berarti yang paling sepi. Terus kayak kamar gue sort dari yang paling lama itu berarti yang paling sepi. Terus gue ada nge-shot genteng juga. Jadinya kadang-kadang kalau misalnya gue butuh shot genteng cerah. Jadi misalnya lagi waktu yang cerah gitu, bukan hujan. Gue udah ada simpan. Dan kalau misalnya lagi hujan, gue juga ada simpan. Jadi gue bisa ngambil itu aja untuk supaya videonya aesthetically pleasing dan gue nggak perlu lagi untuk ngetik lagi. Right. Gitu. Right. I should start doing that. Kalau Harvey katalogingnya berdasarkan apa, Harvey? Oke. Jadi itu berarti keren banget ya. Itu berarti bener kayak attention to details banget ya. Jadi memastikan bahwa orang tuh bisa lihat genteng ini tuh good dalam hujan, gelap, terang, jadi bisa rasain bahwa rasanya punya rumah ini tuh kayak gimana sih gitu ya. Jadi kayak kadang-kadang tuh mood videonya itu ada moodnya, kayak menurut gue tuh ada moodnya untuk orang merasakan. Jadi walaupun gue kayak ngomongnya kadang-kadang misalnya kayak nge-review tentang tips rumah, itu kayak misalkan ngomong kayak gini nih langsung ke kamera.
tapi ada scene-scene video yang ini moodnya bakal kayak hujan atau apa, kayak gue menyesuaikan gitu Wah, kadang-kadang. ini jago main Iya sih. perasaan nih kok ya Brian ya kok ya. Jago main perasaan nih jadi dia Iya nih. enggak. Brian very aesthetic sih. Gue demen sekali sih. Makanya temen gue yang arsitek itu dia bilang, oh this guy, gue demen sekali dengan gridnya si Brian. Jadi orang-orang arsitek itu, orang-orang yang artsy itu pasti tertarik sekali sama how Brian shoot the video. Nice, keep it up Brian. Gue sejujurnya itu gue nggak tahu. Very pleasing. Gue itu Nah, nggak tahu kalau kayak Harvey kata, ya, gue itu nggak tahu kayak Brian. arsitek tuh nonton gue itu tadinya gue nggak tahu baru setelah kayak lo ngomong tuh ternyata arsitek kayak nonton gue itu gue kaget, gue seneng, kayak gue nggak nyangka bisa arsitek nonton. Enggak, gue yakin sekali soalnya teman orang kayak teman gue yang arsitek, dia udah desain banyak sih, maksudnya very experienced kan, dan dia aja sampai terinspirasi, this guy is really nice dari segi dia shooting video, dari segi suaranya, pemilihan lagu. Jadi kemarin gue ngobrol lama sekali sama teman gue yang arsitek ini, dan dia terinspirasi sama konten kita, quite proud sih. Quite proud dengan diskusinya kita. Mantap nih Ryan. Right. Nah, balik tadi ke Harvey yang 4 terabyte itu, gue masih penasaran nih. How do you catalog your video? Oke, selalu itu per kota ya kok. Jadi per negara dulu sih, pertama saya kayak Indonesia, Singapura, Malaysia, Jepang, dan negara-negara lain gitu. Nah, lalu bagi ke kota-kotanya, jadi ntar di folder itu tuh udah ada tuh, misalnya Jakarta, Bandung, Samarinda, Balikpapan, Bali, Lombok, segala macem. Nah, lalu di dalam folder lagi tuh ada hotels, villa, makanan, dan juga activities. Nah, dan yang kelima itu tuh day in life. Ya, jadi kalau di day in life itu tuh aku tuh nulis kayak reminder aja sih, kayak aku hari itu tuh misalnya tanggal 27 Januari aku pagi nyobain archery, siang water sport, sore makan babi guling, malam ngapain gitu. Nah, udah dalam itu ya udah klip-klipnya aja. Jadi misalnya hotel misalnya Hilton. Jadi ada folder Hilton, isi itu semua video aku di Hilton, ratusan itu. Nah, jadi ntar editor aku bisa memakai folder-folder itulah. Dia mau bikin top 3 hotel di Nusa Dua, dia tinggal ngomongin Hilton, Apurva, sama Hyatt, dia disatuin sama dia menjadi top 3 apa. Kalau dia pengen bikin day in life, udah ada catatannya tuh, kayak oke, tanggal 27 ini kita ngapain aja deh, A, B, C, D, E, ntar dia tinggal ngambil, oke, berarti ambil klip dari Hilton, ambil klip dari babi guling ini, ambil klip lagi nyetir mobil, ambil klip lagi apa, skripnya ntar aku voice over, udah jadi rapi gitu. Oh, nice. Menurut gue itu harus rapi banget, dan lo pasti ya orangnya rapih banget dari segi nyimpen itu aja, itu detail banget dan keren menurut gue. Sebenarnya gue gak rapi-rapi banget sih bro, cuma gue tuh banyak penyesalan lah zaman dulu, kayak gue tuh gak foldering dengan baik, kayak Asu juga backup dulu tuh gak terlalu baik ya zaman dulu gitu, sehingga banyak file tuh yang hilang. Nah, makanya sejak saat itu tuh gue tuh jadi rajin kayak nge-folderin apa, misalnya kayak gue dulu pernah kayak ke Vietnam, cuma kayak foldernya kayak gak tau kemana, kayak karena pakai Android gak gue masukin Google Drive, gak masukin Google Photos. Nah, jadi sekarang tuh setelah memori buruk itu, gue masukin kayak semua file ini tuh gak boleh sampai hilang. Apa yang terjadi setiap trip, backup gitu. Jangan sampai hilang lah bro, makanya bro, ntar penyesalannya lama bro. Iya sih, gue nyesel sekali sih. Gue dulu pernah ke jalan-jalan ke Ekuador. Sekarang filenya udah gak tahu hilang kemana. Iya, sampai ke Galapagos segala macam pas kawinan temen gue. Aduh, sekarang gak tahu hilang kemana itu video. Cuma sisa beberapa foto di Facebook aja, iguana gak jelas. Wah, harus pergi lagi tuh kok. Aduh, gue nyesel sekali. Hai. Gak apa-apa kok, masih banyak. Iya, gak tahu hilang kemana itu. Right. Yeah, that you're right. Dan nah, berapa kalau editor gitu ya, Harvey. How do you train? Are they train atau dia professionally udah pasti hire, udah jago atau gimana? How do you kan misalnya kayak gue mau hire editor, gue mau hire content producer. Karakter ataupun skill apa yang biasa Harvey cari? Oke.
Sebenarnya kalau aku cari itu yang udah punya pengalaman sih, yang kayak udah pernah ngedit buat kreator lain. Itu kreator tipe apa ya? Ada bebas, tapi ada at least ada pengalaman 1 tahun lah. Nah, so aku tuh nyari tuh yang capable di Adobe Premiere dan juga di HP. Di HP itu di CapCut ataupun di VN. Nah, lalu aku biasa minta portfolio mereka, lalu aku lihat video-video mereka. Nah, so pas interview, aku tanya pertanyaan-pertanyaan yang agak menjurus ke konten-konten aku dan juga konten-konten travel. Mostly bertanya sih kayak, oke, contoh lu lihat nih profil gue nih kayak gini. Menurut lu video yang bakal bisa ramai tuh video kayak apa? Coba lu tulis ke gue contoh-contoh 5 video gitu misalnya. Nah, biasa dari situ tuh kelihatan tuh orang yang kayak niat atau orang yang kreatif atau orang yang rajin. Nah, itu kelihatan. Lalu ya udah sih, asu ya hiring ya. Tapi kalau misalnya gak cocok ya gak usah takut untuk let go-nya cepet ya. Kita jangan inilah ya, harus Jangan berani habisin trial and waktu. error lah, trial and error udah kayak buat kerjaan biasa aja kayak trial and error. Kalau misalnya gak cocok ya udah don't be afraid to let go. Ambil knowledge-nya agar kamu lebih tahu yang lebih cocok tuh kayak apa gitu. Iya, oke. Soalnya gue lagi proses kemungkinan ada hiring content producer ataupun editor. Cuman ya itu gue penasaran nih kalau misalnya teman-teman pendengar juga yang lagi mau cari content editor, producer, inilah kira-kira yang kita harus cari. Karena kan susah kan. Maksudnya kita untuk produce konten apalagi kreatif ya. Kreatif itu kan butuh apa ya? Butuh sesuatu yang beda sama kayak kita kerja tradisional ya. Itu yang susah dicari sih. Right. Kalau si Brian udah ada konten udah ketemu belum? Terakhir kan ada hiring gue lihat. Udah ada tuh sendiri. Terakhir seperti yang gue bilang, gue orang yang berantakan, makanya gue butuh PA yang mengatur jadwal dan ngebalas-balasin brand deals. Nah, udah ketemu. Udah ketemu. Oh, Minggu nice. udah ketemu akhirnya. Right. Dan efeknya apa? Efeknya gue jadi lebih rapih. Jadi maksudnya kadang itu gue kemis kerjaan-kerjaan kecil atau kayak gue tuh kadang-kadang to-do list gue itu berantakan. Ide gue itu kadang-kadang membludak sampai ada titik kayak gue skip. Misalnya gue tiba-tiba ada 4 ide. Dan gue langsung catat semua itu di notes. Tapi pada saat pengerjaannya, gue mengerjakan A/4, B/2, C/2, D/4. Dan nantinya nggak kelar. Nah, setelah ada PA itu membantu gue menyelesaikan kayak to-do list gue dengan rapih dan ada jalurnya gitu. Right. Iya, penting sih. Iya, ini gue udah harus saya PA juga nih. khusus untuk konten-konten gue, karena sama nih sekarang kan gue mau seriusin. Di satu sisi gue mau seriusin gue bikin konten, ya kan. Tapi di satu sisi itu ya maksudnya gue banyak ide tapi belum ada kayak Randy kan bantu gue untuk setting jadwal lah, kadang bantu gue bantu bikin video lah, ya kan. Cuman saking banyaknya itu belum terlalu rapi. Dan kadang gue nggak tahu nih gue mau bikin konten apa nih. Kayaknya gue butuh seseorang yang kreatif untuk bisa dorong. Oke, gue coba bikin konten soal ini, videonya mana. Itu sih, that's one of kayak itu yang gue harus mulai ke arah sana sih. Kalau mau make this some serious content making. Content making. Nah, gue pengen tanya personal opinion nih. Setelah lu orang lihat konten-konten gue ataupun lu orang lihat gitu-gitu, yang bisa gue bagusin apa nih? Lu orang udah lama. Kalau lu orang lihat konten gue, kok ini kayaknya ini harus dibagusin dari segi ini nih. What do you think? Apa personal opinionnya lu orang? Kalau dari aku kemarin itu kan yang pas ngepost yang ada yang aku, maksudnya yang kita ngobrol itu. Itu kayaknya menurut aku tuh harusnya kayak kita ada foto berdua dulu di awal, habis itu kayak nggak perlu di background image gitu kok menurut gua. Maksudnya kayak ini dari sudut cuman kelihatannya aja sih. Kayak visualnya secara visual. Tapi sejauh ini obrolan dan bobotnya itu udah selalu berisi kok, Feli. Kayak menurut aku secara visually mesti
enak dulu dilihat, misalnya kayak Iya. di awalnya itu menurut aku bisa memaintain orang nontonnya lebih lama. Right, iya sih. Gua kadang random sekali. What, what do you think, Harvey? What do you think? You have sebagai content creator senior nih, lu please critique my content. Kalau dari pendapat aku sih kok, aku tuh sering banget lihat kayak orang yang podcast ya kok, misalnya kayak 1 jam gitu ya. 1 jam itu kan podcast lama sekali ya. Nah, tapi ibarat tuh bisa membagi 1 jam itu tuh menjadi kayak 30 konten berbeda kok. Dengan Betul. memotong-motong bagian-bagian penting. Contohnya, misalnya kayak bagian ini kayak mungkin kok bisa bikin kayak video gitu, tulisan gede gitu putih di atasnya kayak tips untuk menentukan red card bagi kreator baru. Nah, saya taruh klip tadi Brian lagi ngomong tentang red card itu. Jadi itu menurut aku tuh kalau orang yang suka long form video itu banyak loh, kayak long form itu kan yang kayak podcast gini. Cuma orang tuh lebih banyak suka short formnya. Karena orang tuh dari short formnya baru akhirnya datang ke long formnya gitu. Nah, jika aku jadi Covelli, mungkin aku bakal look lagi sih ke konten-konten yang udah pernah direkam, lalu bikin notes gitu, kayak mungkin kayak menit segini kayak bisa nih dijadiin konten ini, menit segini jadiin konten ini. Nah, lalu minta editornya untuk nge-cut, bikin video pendek di TikTok. Jadi kan kayak gak usah banyak effort lagi, tapi udah bisa jadi banyak konten. Betul banget, itu gue setuju sama itu keren banget, Harvey. Oh, terima kasih. Jadi Bray. Itu salah satu bagian recycle konten juga ya. Betul. Repurpose ya. Repurpose konten. Iya sih, maksudnya banyak sekali. Kalau gue kumpulin kan, pasti banyak sekali. Ini yang gue harus mulai rapiin sih. I think I should build a team of editor yang benar-benar bisa baca, terus dia kreatif untuk bisa, oke, gue cut ini. Coba kita repurpose dan kita taruh di short form, ya kan? Kayak gue sering lihat GRE punya Joe Rogan punya di YouTube Short. Dia orang suka repurpose kan, suka cut dari podcastnya dia dibikin short YouTube Shorts. Ya, I think we should do that. I should do that. Nah, guys, ini kan udah mau jam 9. As usual, gue gak mau take up too much time. But it's been fun, man. It's been fun chatting with you guys. Maksudnya gue bener-bener terbuka sekali sih. Terbuka sekali. Maksudnya gue terbuka dan gue merasa lu orang itu bener-bener bring so much value ya. So much value yang dibanding konten-konten sampah yang lainnya ya. Kan terlalu banyak ya konten-konten sampah. But you guys itu kayak fresh konten yang bener-bener bring so much value. Makanya gue appreciate sekali sih lu orang udah mau really help ikut join di diskusi ini untuk diskusi. I really appreciate it. Nah, pesan seperti biasa, pesan yang lu orang itu apa? To the listener. Brian bisa go ahead. Ya. Oke. Pesan aku ke listener. Mungkin Harvey dulu ya, aku belum kepikiran. Harvey dulu ada yang mau di-share. Kalau final message aku sih seperti apa yang aku suka banget ngomong ke baik teman-teman yang nanya tentang bagaimana cara jadi content creator itu. Menurut aku tuh yang paling penting adalah ketika mau konten, pastiin kamu tuh benar suka banget dengan topik tersebut. Kayak gak usah berpura-pura gitu kalau misalnya gak suka sama musik jazz ya gak usah sok-sok suka musik jazz gitu. Kalau misalnya lu sukanya keroncong and you want to talk about musik keroncong, it's completely okay. Mungkin lu merasa tapi ntar yang dengerin kan dikit, yang suka keroncong kan dikit. But good content will find the right people pasti. Nah, and when you talk about things that you really love, itu tuh jadi gak terasa kayak kerja. Dan lu ketika ngomong itu pun kayak jadi passionate, dan ketika lu look back ke konten tersebut pun lu happy, dan orang pun bisa percaya energi lu, sehingga lama-kelamaan tuh growth itu akan datang sendiri, dan burnout itu bakal lebih jarang datang, dan otomatis growthmu sebagai creator and as a person itu bakal jauh lebih cepat. So
yang final message aku adalah if you want to make content, make sure that you really like it or you really know about it, so you don't feel tired talking about it. Nice. Kalau dari gue mungkin kayak duit itu bukan goals-nya kalau untuk konten awal. Itu aja sih. Kayak duit bukan goals-nya, tapi kepuasan kita buat konten itu adalah goals-nya untuk di awal. Right. Iya. Jangan salah fokus, gitu ya. Jangan fokus ke hal-hal yang ibaratnya yang bukan passionnya kita, tapi kita maksain untuk dapat duitnya gitu ya kan. Betul, sisa duit itu bakal mengikuti. Right. We do it what we like. Inilah maksudnya ini yang gua sekarang mulai, dulu gua nggak percaya namanya passion ya. Dulu jujur ya, sebelum mulai gua ketemu lu orang itu, gua itu sangat nggak percaya. Do not follow your passion. Lu kerja dulu dapat duit, lu baru follow your passion. Tapi sekarang gua makin lihat dengan era internet ini, dengan democratization of information, justru sekarang orang-orang yang following the passion seriously, ikutin jatuh bangunnya di orang lain yang sukses. Jadi gue udah mulai convert nih bahwa yes, you should follow your passion, right? Itu gue mulai convert nih. Gue lihat lu orang udah mulai, man, these people are following their passion and they are killing it, right? Dan dia orang bisa konsisten dengan cara following the passion. Kadang orang maksain, ini bukan passionnya gue harus kerja. Jadi lama-lama burn out and becoming very unhappy, unhealthy, right? Secara psikologi, secara mental, ya sih. You guys are the best. Thank you for udah joining this podcast, guys. And we should do it more. We should go. Thank you. Makasih ya waktunya ya. Gue benar-benar appreciate sih. I really appreciate it. Thank you, Thank you very much juga Ko Feli dan Randy yang udah ngebikin acara ini, dan thank you juga Brian. Ya banyak banget insights yang luar biasa. So thankful juga bisa ada di diskusi ini hari ini. Yeah. Thank you. Have a good night ya. Gua udah 1 jam lagi sampai Medan nih. Safe trip kok. Yeah. Safe trip kok. Yeah, thank you.